Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibal bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Hadirin wal hadirat minal mustami'in wal mustami'at, sidang pengajian rahimakumullah. Mau'izatul hasanah yang kedua yaitu akan disampaikan oleh yang mulia Fadilatul Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Bahrun, Mudirul Ma'had Darul Luwah wad Da'wah Bangil Pasuruan. Kepada beliau dengan segala hormat, falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita takdimi, dan selalu kita doakan para habaib dan para kiai, para alim ulama yang keberadaan mereka berdua menjadi sebab karunia Nabi, rahmatnya Nabi, perhatiannya Nabi tidak terputus sampai akhir zaman nanti. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah, rektor daripada Universitas Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Mesir, bahwasanya masih saja karunia dan kebaikan serta rahmatnya Nabi selalu bercucuran dan menyebar kepada umatnya melalui dua komunitas. Komunitas yang pertama adalah para habaib. Kenapa demikian? Karena pandangan yang didapatkan karunianya melalui sahabat Nabi, yang apapun yang didapatkan daripada kedudukan manusia selain sahabat Nabi, daripada kewalian tidak bisa menyamai kedudukan sahabat Nabi. Rahasianya itu terletak di dalam pandangan mereka kepada Nabi Muhammad. Karena mereka pernah memandang Nabi Muhammad, lalu beriman dan bertakwa dan meninggal dalam keadaan iman dan takwa, maka pandangan itulah yang menyebabkan mereka tidak tertandingi dengan apapun yang bisa digapai oleh umat Nabi Muhammad selain daripada sahabat Nabi, tidak mungkin bisa. Kenapa demikian? Karena para zuriat Nabi itu tentunya dia pasti melihat kepada ayahnya. Ayahnya pernah melihat kepada ayahnya. Orang tua naneka pernah ngabes ke abana. Abah naneka pernah ngabes ke abana pole. Terus bersambung pandangan nekah dari ayah ke kakek terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa dipastikan semua habaib yang ada sekarang ini adalah mereka yang pernah dipandang oleh Nabi Muhammad ataupun pernah memandang Nabi Muhammad tapi melalui wasilah, melalui perantara ayah kakek moyangnya. Begitu pula para kiai, para alim ulama yang mereka bersanad keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya mereka ketika belajar memandang kepada gurunya, dan ketika gurunya itu belajar pada gurunya memandang kepada gurunya, dan begitu seterusnya. Sehingga mereka bisa dipastikan yang bersanad keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang pasti pernah memandang atau dipandang oleh Nabi Muhammad walaupun dengan perantara kakek moyangnya. Berbeda dengan yang lainnya, kalau ditanya kamu pernah memandang Nabi Muhammad, tidak bisa kita katakan iya karena terputus. Tapi kalau para kiai dan para habaib masih terus bersambung. Semoga kita mendapatkan barokah daripada keduanya. Alhamdulillah habaib datang bersama kita, para kiai datang bersama kita, khususnya Al-Habib Ali Zain Abidin Al-Hasni, Al-Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar, Kiai Ahmad Faud. Dan juga tidak lupa kepada saudara kami yang berjuang untuk pondok pesantren ini, Kiai Ma'ruf Alim dan Kiai Zainal, serta semua para kiai yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kita doakan semoga para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan ditambah semangat dakwahnya sehingga kita semuanya masih mengenal syariat Nabi Muhammad, mengenal kepada Nabi kita Muhammad dan mengenal akhlaknya Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan taufiknya lah, hidayahnya lah, inayah dan riayahnya lah kita semuanya berada di tempat ini. Kalau bukan karena taufik Allah tidak mungkin kita berada di tempat ini. Berapa banyak di antara mereka yang punya kesempatan, berapa banyak mereka yang mempunyai badan yang sehat, tapi karena tidak mendapatkan taufik dari Allah tidak bisa datang ke tempat ini. Sehingga pantas kalau Imam Ali karramallahu wajhah beliau berkata bahwasanya a'azzu syai'in nazala minas sama'i ilal ardi at-taufiq wa a'azzu syai'in sa'ida minal ardi ilas sama'i al-ikhlas.
paling jarangnya sesuatu yang turun dari atas langit ke muka bumi ini, itu adalah taufik Allah. Dan paling jarangnya sesuatu yang dari bumi ini naik sampai ke atas langit, itu adalah ikhlas. Alhamdulillah kita mendapatkan taufik dan kita mohon pada Allah Ta'ala semoga taufik dan inayahnya itu terus berkesinambungan untuk kita sampai akhir hayat nanti kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, marilah kita panjatkan, haturkan salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karenanya kita semua menjadi umat yang terbaik. Yang karenanya kita menjadi umat yang paling banyak selamatnya. Yang karenanya kita menjadi umat yang paling sejahtera. Yang karenanya kita menjadi umat yang paling banyak mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya pula nanti insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan kehadiran kami ke tempat ini. Kami tidak bisa mempunyai alasan kecuali satu, yaitu disampaikan oleh Allah kepada kekasihnya Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud, ana urid, anta turid, wallahu yaf'al ma yurid. In a'antani fima urid, a'antuka fima turid. Wa in argaltani fima turid, argaltuka fima turid. Wa ana wa iradati allati tahaqqaqat. Yang artinya, wahai Daud, aku punya keinginan. Kamu juga punya keinginan, tapi toh yang terlaksana itu keinginanku. Kalau kamu membantu aku di dalam merealisasikan keinginanku, maka aku juga akan bantu kamu untuk merealisasikan keinginanmu. Tapi kalau kamu mencegah aku, menghadang aku supaya terrealisasi keinginanku, aku juga akan hadang keinginanmu, dan apapun yang kamu lakukan tetap yang terlaksana adalah keinginanku. Kalau nikah pun mangkat dari compok nikah kau lemak, mana stop bu. Tapi kita beda macet tengah jalan, belum minta maaf ki. Moga-moga terlambatnya kaulah nikah di tambahan pahala insyaallah, tambahan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita beda ki Ahmad Fauzan saya bisa melanceng khutbahna. Jadi alhamdulillah kuliah sampai kanja. Moga-moga beliau panjang umur, sehat walafiat, pondoknya menjadi besar dan jariah untuk keduanya, dan anak keturunannya bisa meneruskan pondok pesantrennya insyaallah. Sebagaimana kita doakan semoga pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang besar, yang megah, yang menyenangkan Nabi SAW, yang menjadi jariah bagi kedua orang tuanya dan juga kakek moyangnya, serta menjadi kebaikan daripada anak cucunya. Dan semua yang belajar di pesantren ini dan di pesantren semua, pesantren kita semuanya semoga dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi anak-anak yang banggakan kepada kedua orang tua, nusa dan bangsanya dan juga nabinya. Dan semoga kita semuanya berkat pondok pesantren dan para kiai yang ada di sekitar kita, semoga kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaula sadaya nikah tidak ada habis-habisnya, harus kita mengutarakan dan manjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Karena nikmat yang diberikan kepada kita itu sangat berlapis-lapis, banyak sekali. Terutama bagi mereka yang sudah berhasil menjadi seorang kiai, seorang ustadz, menjadi seorang santri, menjadi seorang yang mau condong keinginannya belajar di pondok pesantren, itu luar biasa. Kalau seumpama kata Imam Ghazali, ada hadis Nabi yang memberikan kabar gembira kepada mereka yang belajar ilmunya Nabi, kecuali hadis ini cukup. Apa itu? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Ilmu nikah saya ceraki kalau ben kiai-kiai maupun yang dipelajari oleh para santri dan santriwati itu adalah ilmu yang menjadi sebab orang-orang yang mendapatkannya itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala dan dipastikan mereka akan menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia di alam barzah, bahagia di alam mahsyar. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Bagaimana tidak dikatakan demikian oleh Nabi? Yang menciptakan kita semuanya adalah Allah. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang menciptakan organ tubuh kita ini juga Allah. Yang menciptakan permasalahan dan semua problematika kehidupan ini juga Allah. Sehingga bagaimana mungkin kemudian kita mendapatkan solusinya,
mendapatkan harapan daripada harapan-harapan kita kalau kita tidak kembali kepada Allah. Sedangkan cara kembali kepada Allah dan menjalani tatanan kehidupan yang sempurna sesuai dengan diajarkan oleh Nabi, tidak ada jalan lain kecuali harus melalui belajar ilmu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka harus lebih syukur daripada andi anak jadi dokter, jadi presiden. Cik lebih syukur andi anak enggak jadi santri. Alhamdulillah saya berkata begini, mohon maaf. Bukan berarti saya ini mengecilkan, merendahkan pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di 2 tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah di UIN Malang selesai hanya dalam waktu tempo kurang dari 3 tahun. Sehingga kita menjadi mahasiswa tercepat dan terbaik. Alhamdulillah. Tapi walaupun demikian, kami sangat merasa saya mendapatkan gelar yang terbaik ketika kami belajar, ketika kami kuliah di Universitas UIN Malang. Begitu pula saya mendapatkan predikat cum laude dan lain sebagainya. Itu karena saya menerapkan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad. Semuanya itu berkat ilmu Nabi Muhammad. Alhamdulillah kaula neka teka doktor, teka rektor kula semanggen neka. Setiap kaula neka datang kau minat kaula. Alhamdulillah kula ke sempat apa miten, mana pamiten kau minat kaula setiap are. Napa saya lakukan kaula cium tangan. Kaula cium dahina. Lalu kaula cium kedua kakinya. Setiap hari saya lakukan itu. Kenapa demikian? Karena saya tahu ibu itu adalah segala-galanya bagi seorang anak laki-laki. Orang tua itu segala-galanya bagi anak-anaknya. Sehingga kalau seumpama kita masih punya kedua orang tua, maka surga kita itu mudah. Kita akan masuki surga itu mudah. Tapi ketika sudah kedua orang tua meninggal dunia, maka kita akan mencari surga itu susahnya minta ampun. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, di antara yang diamini oleh Nabi ketika beliau naik ke ondak-ondak, maka kemudian Nabi SAW mengatakan amin. Lalu kedua kalinya amin. Lalu ketiga kalinya amin. Sehingga sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau katakan amin? Kami tidak pernah mendengar ada seorang yang berdoa. Maka kemudian dikatakan oleh Nabi, ya saya mengucapkan amin karena Jibril membaca doa dan saya mengamininya. Karena perintahnya, amini wahai Nabi, saya amini. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Yang diantaranya adalah barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya, lalu meninggal dunia sementara dia tidak mendapatkan surga karena keduanya, maka orang itu adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Katakan amin wahai Muhammad, amin. Aneh kata teh, untung saya di orang tua. Cukup kalau seumpama berantakan amal kebaikan kita, kewajiban kita juga penuh dengan rintangan dan hadangan, nggak keruan. Tapi asalkan kita bakti pada kedua orang tua, apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulul nar wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulul jannah. Silahkan orang yang berbakti pada orang tuanya lakukan dosa apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Dan silakan orang yang durhaka pada orang tuanya lakukan ibadah apapun juga, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Beruntung yang masih punya orang tua. Tapi jangan cuma kita salahkan dari satu sisi. Mohon maaf, sekarang memang banyak anak-anak durhaka pada orang tuanya, banyak yang membentak-bentak pada orang tuanya, banyak yang berani kepada kedua orang tuanya, banyak yang mendahulukan istrinya ketimbang ibu dan orang tuanya. Banyak di antara kita yang tidak mengerti akan jasa orang tuanya. Banyak di antara kita yang bahkan menyusahkan kedua orang tuanya. Tapi jangan melulu kita salahkan mereka. Mohon maaf, sekarang ini sudah disampai kepada zaman yang 1400 tahun yang lalu. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala abawaihi. Bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu kebinasaan seseorang, kehancuran seseorang itu justru terletak kepada kedua orang tuanya. Apakah ada orang tua yang berharap anaknya itu binasa? Apakah ada orang tua itu berharap anaknya itu kemudian menjadi manusia-manusia tidak sukses, bahkan manusia-manusia yang gagal? Saya kira tidak ada. Cuma karena orang tua tidak menerapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka jadilah amburadul semuanya. Jadi dokter, jadi presiden, jadi orang yang hebat, banyak uangnya, tapi tidak keruan amal kebaikannya. Padahal maksud kita tercipta tidak ada lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Liya'budun, kami tidak ciptakan manusia dan jin semuanya kecuali hanya untuk satu hal. Apa itu? Beribadah. Allah Ta'ala sudah menantang kepada kita. Kami tidak pernah meminta kepada kalian untuk mencari rizki. Bukan tugas kalian untuk mencari makan buat kalian. Nahnu narzukum. Kami akan memberikan rezeki kepada kalian. Wal akibatul lil muttaqin. Sedangkan kebaikan, kebahagiaan, begitu pula kesuksesan hanya bagi mereka-mereka yang bertakwa. Oleh karena itu, Bu, kaulah tero atanya akan pian sadeje. Saya laki, saya bini toreh. Saya jawab pertanyaan kaulah, insyaallah lanceng umrah lebih daripada yang ditentukan 20 tahun. Yang menjawab pertanyaan saya doakan semoga harta bendanya lebih daripada ditentukan Allah Ta'ala 20 miliar. Tapi yang enggak jawab saya enggak doakan. Mungkin besok mati. Saya mau tanya, supaya kita itu ayo belajar untuk kita gunakan akal kita. Gunakan logika kita. Jangan biarkan kita dibohong-bohongi oleh setan itu yang kurang ajar itu. Yang memang sudah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tahu kebencian setan kepada kita, dendamnya setan kepada kita, yang sampai dikatakan ketika sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika kita tidur setan tidur? Apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau seumpama setan tidur ketika kita tidur, lastarohna, kita akan istirahatnya. Kita tidur pun dia tidak tidur, dari saking bencinya pada kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, beliau telah bersabda, kalau seumpama seorang setan itu diberikan kemampuan untuk menyentuh badan manusia, yang hal itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala, karena setiap manusia dijaga oleh malaikat hafadhah, maka niscaya tidak ada satu manusia pun yang hidup di muka bumi, karena semuanya akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincangnya. Dari saking bencinya setan bagi kita. Tak bakal biarkan. Kalau sadar jadikan hati orang saya, asa bejeng 2 rakaat, tak bakal biarkan. Ada sesuatu cerita yang lucu. Kalau minta maaf sebelum maki gulang ke kacamata telang nikah benih gaya-gaya anten. Kalau nikah operasi lasik. Jadi setelah operasi lasik nikah jadi aku tak angku kacamata boleh pun. Alhamdulillah. Tapi akibat nikah, efek nikah mau siang-siang mau kena mata nikah solap. Mata gula. Jadi gula minta maaf ke sadejana kiai, ke kakanda saya lebih tua kau gula. Moga-moga nikah esaporo aki bimpian kaki. Jadi bercerita nikah lucu, Bu. Olimpian oning. Teta nikah tak bakal membiaraki kaulah nikah sadeje nikah senang. Napa boleh sepon berumah tangga nih tak bakal biaraki. Mon sompama mereka nikah senang, mereka tak senang. Setan nikah tak senang kaulah sadeje nikah senang. Jadi setan nikah berumah carana masuk dalam segina apapun untuk supaya apa? Supaya dia itu melakukan maksiat. Maksiat nikah. Tak kebe kaulah sadeje nikah tak nyaman odik nah nikah maksiat. Tambah banyak maksiat kaulah sadeje, tambah banyak kesengsaraan yang akan kita hadapi. Tambah banyak kebaikan yang kita lakukan, tambah banyak dosa yang diampunkan, yang akhirnya keapesan demi keapesan akan tergeruskan, terhabiskan, terhabuskan, sehingga yang ada sisanya apa? Bahagia dan bahagia. Lakar odik nikah Pak, Bu, ada Bu. Ampian nyare saya rapai, tak saya kiai, tak saya pejabat, tak saya pengusaha sukses, saya rapai tetangga saya kamabai, pasti beda cobaan lah. Tapi impian harus oning. Orang yang paling banyak cobaan, saya paling raja cobaan dalam umat nikah Rasulullah. Jadi impian arasa pun banyak cobaan nikah. Nabi Muhammad nikah pun nantang kau sadeje. Mon ampian nikah rasa tak kuat bi cobaan-cobaan ampian, toreh sanding aki, banding aki, cobaan ampian bi cobaan kaulah. Nikah Nabi saya amator nikah. Ada napa-napa anak kaulah sadeje. Bahkan cobaan nikah yang mendera kita selalu, setiap saat, setiap waktu, sampai kadang-kadang kita putus asa, selalu keluar dari masalah, masuk masalah lagi, keluar dari masalah, masuk masalah lagi. Kenapa ini terjadi? Karena 2 hal. Yang pertama karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersumpah ketika turun ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti kami akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai engkau benar ridho. Di saat itulah kemudian Nabi SAW bersumpah, wallahi inilah arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di dalam neraka. Karena sumpahnya Nabi Muhammad ini
maka kalau kita banyak dosanya, mau tidak mau supaya kita termasuk yang kumpul bersama Nabi Muhammad, termasuk yang masuk dalam surga, maka dosanya itu harus dibalaskan dulu, dihapuskan dulu. Tidak terhapuskan dosa kecuali dengan masalah, dengan ujian, dengan cobaan, dengan bencana. Ada yang cobanya sama istrinya, ada yang cobanya dengan anak-anaknya, ada yang cobanya dengan tetangganya, ada yang cobanya dengan finansialnya, ada yang cobanya dengan kesehatannya. Tapi semua itu tidak ada satu orang pun yang merasa sedih, merasa sumpek, merasa galau pikirannya karena ketentuan Allah, kecuali maksud dan tujuannya adalah Allah ingin mengangkat derajatnya atau menghapuskan dosanya. Tapi beda pembedaan nikah. Kenapa pembedaan? Orang yang saya coba, orang yang saya tak saya coba. Orang yang saya ini kayak coba untuk yang angkat derajat. Orang yang saya coba untuk dileburkan dosa-dosanya. Apa bedanya antara keduanya? Bedanya itu di dalam responnya. Kalau dia itu orang yang baik, yang maksud tujuan Allah daripada cobaan ini untuk mengangkat derajatnya, tambah diberikan cobaan, tambah banyak diberikan cobaan, tambah bersyukur kepada Allah, tambah senang, tambah gembira, tambah bahagia. Tapi sebaliknya, kalau orang, ciri-ciri orang yang dicoba dan maksud dan tujuan Allah dengan cobaan itu adalah untuk menggeruskan dan menghapuskan dosanya, adalah cobaan itu bisa jadi dosa yang lainnya. Kaula nikah sakit, tabuk nikah, kembung nikah rajul, mungkin gara-gara tetangga ini datang sama dukun. Nah ini, di atas dosa tambah lagi dosa, tambah lagi suudon. Nah nikah berarti tandana orang yang nikah benih yang kak derajat tapi ia pesaki dosa nama. Kemoga kalau nikah saya termasuk saya orang saya pertama, insya Allah. Ampian oning bu, odi nikah bu perak dua macam. Saya pertama odi tidak enak hidup di dunia tapi nyaman menjalaninya. Hidup di dunia tidak enak tapi nyaman menjalaninya. Yang kedua, hidup tidak enak dan tidak nyaman menjalaninya. Jangan cari hidup yang ketiga, nggak ada hidup yang ketiga. Kalau hidup yang ketiga itu ada macamnya, maka yang pantas mendapatkannya adalah para nabi, para rasul, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, yang karenanya Allah ciptakan alam semesta, yang karenanya Allah ciptakan manusia, yang karenanya Allah ciptakan surga dan neraka, Allah ciptakan matahari dan bulan. Tapi lihat bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad. Rumahnya Nabi Muhammad cuma 4x4. Ketika Imam Hasan Basri masuk ke rumahnya Nabi sebelum dibongkarnya pertama kali, itu ketika beliau masuk dan dia angkat tangannya itu menyentuh kepada atap rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dari saking kecilnya rumahnya Nabi. Masih lebih luas kita. Nabi Muhammad besok yang mau dimakan enggak ada. Itu Nabi Muhammad, kita alhamdulillah masih bisa kita menyimpan. Jadi terlalu berat cobaannya Nabi Muhammad. Tapi justru cobaan itu menandakan bahwa kita itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang banyak cobaannya berarti banyak cintanya Allah kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Iza ahabballahu abdan ibtala." Jika seseorang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, Allah akan berikan ujian dan cobaan yang banyak kepadanya. Nah, maka dari itu ayo, kira-kira enten ampian nikah, oh ndek napa enten, itu akib kolok oleh cintai bi Allah. Ndek napa enten? Ndek. Nah, berarti kalau adu akina ampian kasadojo banyak cobaan. Paling ten saare 100 cobaan, Laguna 200 cobaan. Berma, saya. Nah itulah kita kadang-kadang kalau dimintai doa supaya semoga kamu banyak cobaannya. Berarti kan semoga kamu banyak cintanya Allah. Cuma kita ini kadang-kadang manusia itu memang Allah ciptakan dengan hawa nafsu, tapi yang tampak itu cuma yang nafsu, yang sesuai dengan nafsu. Sehingga apa? Nyamanan kamah, andi PC 100 juta, kebay meleh mobil atau kebay bentuk pondok. Nah, nyaman kamah yo. Nah, mon dalam ate saya raja, saya suka membohong itu. Oh pondok, tapi udah ate ini kata pernah bohong. Makanya pasti ada. Nah, nyaman lagi mobil, kakak makam lagi mobil, beda asinan dan nikah. Ini kalau biar oning. Jadi manusia itu memang diciptakan seperti itu. Jadi selalu suka kepada apa yang dirasakan oleh hawa nafsu. Dia senang. Tapi yang dirasakan oleh nafsu dia tidak suka. Itu sifatnya manusia. Nah oleh karena itu maka saya mau tanya Bu, Pak, untuk supaya kita itu mencuci otak kita, menggunakan otak kita untuk menjadikan sebagai pemberitahu kepada kita, pengingat kepada kita bahwa saya tidak mungkin jalannya itu kecuali harus kepada Allah SWT. Saya mau tanya, ayo jawab. Yang jawab saya sekali lagi saya sampaikan.
Yang jawab pertanyaan saya siapapun, saya doakan tambah umurnya 20 tahun dari yang ditentukan, tambah uangnya 20 miliar daripada yang ditentukan. Saya mau tanya, yang bikin orang itu panjang umurnya atau pendek umurnya siapa? Ayo, yang rajin, yang mau panjang umur jawab. Kalau nggak jawab jangan salahkan kalau besok meninggal. Saya mau tanya lagi, yang bikin orang itu sehat atau sakit siapa? Yang bikin orang itu bahagia atau tidak bahagia siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Yang bikin orang itu kaya atau miskin siapa? Semua jawabannya Allah. Yang nggak belajar, yang nggak dekat pada kiai pasti tahu jawabannya Allah. Bagaimana mungkin kalau sadajana kita sabejeng, lalu kemudian Allah akan memberikan kita kebahagiaan seperti harapan kita? Dari mana kebahagiaan itu datang? Semuanya datang dari Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Anda cocok-cocok setan dok pagi mon sompama anak kaula sadajana ka masuk ke pondok jadi napa? Ada itu pertanyaan semacam itu. Mau jadi apa? Alhamdulillah lulusan pondok itu pasti punya pekerjaan. Walaupun pekerjaan guru ngaji. Tapi lulusan di luar sana belum tentu ada punya pekerjaan. Saya berkata demikian, mohon maaf. Sekali lagi, bukan berarti saya tidak setuju dengan pendidikan formal, silahkan. Tapi jangan sampai tidak tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Karena 4M disinilah diajarkan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyebutkan di dalam hadisnya, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala bahagia hidupnya, murah rizkinya, dimudahkan segala urusannya, Allah akan memperdalam, Allah akan memberikan sebuah bisikan dalam hatinya, sebuah taufik dan hidayah untuknya supaya dia itu belajar ilmunya Nabi kita Muhammad. Dengan begitu dia itu akan senang hidupnya. Oleh karenanya, subhanallah Bu, nikah kebi contoh Bu, pola-pola dengan saya menyebutkan cerita yang sangat fakta ini menjadi sebab insya Allah yang ada di sini semuanya bahagia dan bisa meniru serta menjadikan keduanya itu tauladan kita. Alhamdulillah, kaulah syukur sebenarnya jadi anak dari kedua orang tua saya soleh bi solehat. Abana kaulah Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok Dalwa yang sekarang muridnya 17.000 dari mulai santri sampai santriwati, dari mulai MI sampai pasca sarjana. Alhamdulillah kami menjadi pondok kedua yang ada program doktornya se-Indonesia, pondok kami. Dan alhamdulillah pondok kami menjadi satu-satunya pondok pesantren yang mempunyai Universitas Islam Internasional, itu adalah Dalwa. Tapi Dalwa bukan punya kita, bukan punya milik Baharun, tidak. Dalwa seperti pondok ini, seperti pondoknya Kiai Ahmad Fauzan, itu pondoknya Nabi Muhammad. Pondoknya Allah SWT. Kita ini cuma ngabdi, kita ini cuma sebagai pelayan, kita ini cuma sebagai pengayom bagi masyarakat yang ingin mendapatkan hidayah dan ingin belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu kita. Alhamdulillah saya punya abah ini Bu, sebelum meninggal keluar ya. Nikah kaula nikah subhanallah ekipe. Kalau bentetan-tetan kaula saya berlima jumlahnya, tapi satu masih di Madinah. Pada waktu itu Habib Ali masih di Madinah. Saya dibawa sampai ke tanah di belakang masjid. Lalu kemudian beliau berkata begini, di sini nanti ya Abi dikuburkan. Nanti yang dikuburkan di sampingnya Abi cuma satu orang. Siapa Bi? Mamanya. Saya punya adik yang perempuan berkata begini, nanti kalau Gaya meninggal di mana Bi? Di sana. Wah takut Pi, gelap itu Pi gitu. Nanti terang di situ gitu. Nanti sama-sama di situ, banyak orang di situ, tapi di sini cuma Abi sama Mama. Habis itu sudah kita pulang, dibawa lagi ke kantor. Sesampainya ke kantor, saya punya abah berkata begini kepada anak-anaknya. Anak-anakku sekalian, tanah pondok ini bukan semuanya dibeli dengan uangnya donatur. Bukan dibeli dengan uangnya pondok seluruhnya, tidak. Ada uangnya Abi. Abi kan seorang kiai. Wali murid datang mengasih amplop, nah, itu haknya Abi, itu pribadi milik Abi. Abi berdakwah juga, ada orang yang memberikan hadiah kepada Abi, itu haknya Abi. Tapi Abi sudah campur uangnya di pondok ini. Dengarkan ya, dengarkan wasiatnya Abi, ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, baik terkait dengan tanahnya, bangunannya, mobilnya, semuanya, maupun yang ada di uang rekening, itu semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya dan untuk pondok ini. Abana kaula nikah tidak meninggalkan sepeser pun uang harta waris sama sekali untuk anak-anaknya. Tapi abah saya sempat berkata begini, jangan khawatir,
Dan jangan sekali-sekali kalian mengatakan Abi ini adalah Abi yang jahat karena tidak meninggalkan harta waris kepada anak-anaknya. Jangan. Abi begini karena apa? Tugasnya Abi sebagai orang tua itu seperti itu saja. Kalau tugas memberikan rezeki kepada kalian, itu tugasnya Abi, tugasnya Allah SWT. Tugasnya Abi itu adalah bagaimana cara mendidik anaknya, mengarahkan anaknya, membina anaknya, membuat anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Abi yakin. Sekarang Abi sudah mendidik kalian, lalu Abi kirim ke Makkah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramaut, sekarang sudah kalian kembali semuanya. Sehingga apa? Abi yakin kalian itu sudah soleh soleha. Kalau sudah soleh soleha kalian itu, seperti yang Abi kira, kalian jangan khawatir. Mau tinggal di mana saja kalian itu akan hidup dalam keadaan sejahtera, hidup dalam keadaan mulia, hidup dalam keadaan terhormat, hidup dalam keadaan kecukupan semuanya. Karena apa? Allah yang berjanji dan Abi sangat berpegang teguh dengan 2 ayat dalam Al-Quran. Apa itu ayatnya? Jadi ingat kita Pak Neka pemahaman seorang habib, seorang ustadz, seorang dai, seorang kiai. Habib Hasan Neka yakin kedua ayat. Membeda orang se tormator Neka. Saya rapi. Bapak presiden, pejabat, cendekiawan, ulama, siapa saja. Selama itu bukan Allah di dalam Al-Qur'annya maupun Nabi Muhammad dalam hadisnya, bisa kita katakan benar, bisa juga kita katakan tidak benar. Tapi kalau sudah Allah yang mengatakannya dalam Al-Quran, hadis Nabi yang diucapkan Nabi Muhammad pasti benar, gak mungkin salah, gak mungkin luput, gak mungkin tidak terbukti. Saya punya abah sangat percaya kepada 2 ayat. Yang pertama, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa huwa yatawallas sholihin. Dia sendiri Allah yang akan mengurusi orang-orang soleh itu, dia sendiri Allah. Bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Allah sendiri akan mengurusi orang soleh. Asalkan anaknya itu soleh, maka pasti Allah yang ngurusi, bukan orang tuanya, bukan. Alhamdulillah. Walaupun saya punya abah tidak meninggalkan harta waris, tapi alhamdulillah rumah kami bangun sendiri. Sedikit pun, 100.000 pun daripada uang pondok tidak masuk ke sana. Alhamdulillah saya sendiri, apalagi saya bersyukur pada Allah Ta'ala, saya punya 3 mobil. Mobil 1, mobil Lexus. Yang kedua Alphard, yang ketiga Mercy. Alhamdulillah. Dengan tanpa kesulitan. Alhamdulillah dengan mudahnya. Kenapa? Berkat keyakinan orang tua, pendidikan orang tua. Belum tentu mereka yang kerja, yang sekarang menjadi konglomerat, belum tentu dia bisa punya mobil seperti kita. Belum tentu dia itu mendapatkan mobil, rumah dan sebagainya dengan mudahnya. Tidak, belum tentu. Tapi berkat menjadi orang soleh, yang dididik oleh didikan orang tua, maka kita akan menjadi seperti ini. Bahkan ayat yang kedua, nah saya punya abah berkata begini, innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Bumi ini tak Madura, tak Jakarta, tak Kamabai, saya berhak untuk menikmatinya pada orang situng. Saya soleh. Compon pian bayi, bu, mon ampian tak soleh, tak kira senang pian compon pian, tak kira senang. Beda bayi masalah bi laki nampian. Pada masalah bi unek-unek gempian, pikiran nampian, saya belum tentu terjadi seperti yang dipikirkan. Kenapa? Karena kita nggak soleh. Sehingga kalau kita mau bahagia, dimanapun kita mau bahagia, jadilah orang soleh. Pasti kita akan bahagia. Siapa soleh? Soleh itu adalah yang melaksanakan semua haknya Allah, tidak melanggar perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan seorang yang soleh itu adalah yang melaksanakan semua haknya manusia, tidak ada salah kepada manusia. Itu orang soleh. Beni wali, soleh. Soleh ini kapan senang ngodina. Sebagai suami senang, sebagai istri senang, sebagai anak senang, sebagai pejabat senang, sebagai napabai senang menjadi orang soleh. Ini kan tujuan kau lihat saja jadi orang soleh. Tore Pak pertaja, ka Allah, ka Rasulullah, ka ulama-ulama, ka habaib, ka Pak pertaja. Tidak sampai kau lihat saja jadi termasuk yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya hasratal alal ibad, ma ya'tihim rasulun illa kanu bihim yastahzi'un. Apa kata Allah Ta'ala? Alangkah ruginya bagi hamba-hamba itu. Setiap kali ada seorang ustadz yang memberitahu, memberi nasihat begini, dicemoohkan, dihinakan, direndahkan, dijelek-jelekkan, dicaci maki dan sebagainya. Sehingga nanti ketika dia berada di pada mahsyar, dia sendiri yang mencemooh itu, dia sendiri yang mengejek-ejek para ulama itu. Dia mengatakan, ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila, andai kata dulu atau di dunia ikut pada ustadz itu, ikut pada kiai itu, sekarang senang aku. Tinggal penyesalannya. Toreh mau beda kiai, beda ulama, mereka romat.
Oleh oning, oleh ampian oning nikah. Moso na kiai nikah. Saya paling raja nikah sera. Nah, nikah banyak saya orang yang saya tak tahu. Moso saya paling raja nikah keluarga na TV. Tore, mau tak bertajam ya. Thank you. Beni keluarga na saya moso beni. Tapi keluarga na nikah tak sanggup untuk menjaga dirinya, membentengi dirinya dengan wirid, berdoa kepada Allah Ta'ala dan memandang kepada suaminya dengan pandangan khususiyah, bukan basyariyah. Maka dia itu ketika tidak bisa memandang kepada khususiyah, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi setan itu gampang masuk kepada istrinya. Ya ini kah moleh-moleh, ada masalah apa-apa, atau mobil bini ngamuk-ngamuk. Dan nikah, tapi kaulah alhamdulillah, kaulah pun melewati itu semuanya. Sehingga kalau semua melihat istri nggak ada sebab kok marah-marah, saya keluarkan uang yang merah kasih sama dia, selesai sudah. Setan kita bodoh-bodoh, jangan kita mau dibodoh-bodoh sama setan. Kita tahu istri kita siapa. Istri kita itu mau digunakan untuk menyerang kita. Sampai-sampai para ulama berkata, Rijalul ahyar umtuhinu binisail asror. Orang laki-laki sesai neka biasana ujianna kalaben bini-bini saya tak saya biasana. Kaulah neka teroning kiamat. Masya Allah. Bade Kiai Pasuruan, saya sebut lagi. Pokok namun malam Jumat nikah bis-bisan saya ziarah. Luar biasa, karomahna luar biasa. Subhanallah, kau ngeding tibi dari keluarga nikah. Cek Kiai nikah, waktu na odik na, tak esa apa bini na nikah 4 tahun. Tak esa apa bini 4 tahun, coba. Berarti mau tak esa apa, kita bisa tedung. 4 tahun, kau le sadar jasa, kau le nikah mau tak atau bini kau le, Pak Arif pusing minta ampun. Nikah 4 tahun, tak cerai lagi, Pak Gun sabar, tak abini boleh, tak ngetek tak abini boleh nikah. Kiai, yang derajat demi Allah Taala, nikah. Kenapa dia bisa sabar? Karena dia tahu dari mana ilmunya Nabi Muhammad. Tambah sabar ilmu Nabi Muhammad nikah bu. Saya jeraki kau saja melalui para kiai nikah. Di antara nikah ini lagi, debunan Nabi SAW. Kun ma'al khalqi an la khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk seakan tidak ada makhluk. Enggak ada istri, enggak ada keluarga, yang ada antara kita sama Allah. Bukankah Nabi Muhammad telah bersabda? Apakah mungkin ada satu orang manusia yang bisa berucap dengan satu ucapan? Apakah mungkin ada seorang manusia yang bisa bertindak dengan satu tindakan kalau Allah enggak berkehendak? Allah enggak menakdirkan? Mungkin? Enggak mungkin. Allah yang menakdirkan. Andi laki ndak neka, andi bini ndak neka, andi anak ndak neka. Allah neka gak bisa nakdiraki. Untuk kenapa? Untuk tujuan Allah neka telok perak. Ada saya keempat. Kenapa neka? Saya pertama, toroyang ka derajat tempian sadeja. Endak pian yang ka derajat. Neka saya pertama. Saya nomor 2, ia pusakina dosa-dosa nak empian sadeja. Endak. Saya nomor 3, pahala saya banyak. Mohon pahala napun banyak empian bisa mimpi Rasulullah. Man pahala banyak biar seneng kau di dunia nikah. Nikah maksud Allah Taala bagus kabih, rahmat kabih. Makanya Nabi Muhammad nikah ada bu amator. Saya orang dari manusia nikah situng, ada syukur. Syukurnya kata ada. Beri nikmat tapi tak syukur. Toreh, moga-moga kau lihat ada nikah. Beri bi Allah Taala. Paparengi bi Allah Taala. Paparengan saya paling raja, yaitu mengetahui dengan hakikat sebenarnya sesuatu yang Allah takdirkan pada kita. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Tidak ada lain, tidak ada maksud, tujuan kami adalah untuk mengagungkan syiar-Mu ya Allah. Untuk memenuhi undangan pada seorang daripada kiaimu ya Allah. Yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu selalu menyebarkan agama dan syariat kekasih Muhammad SAW ya Allah. Kami datang ke tempat ini berarti kami datang ke rumahnya seorang kiai ya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda hadisnya, barang siapa yang datang ke rumahnya seorang kiai, berarti seakan-akan itu datang ke rumahku sendiri. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Yang datang menjenguk ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang menjenguk ke rumahku sendiri, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku sendiri, kata Nabi Muhammad. Barang siapa duduk-duduk bersama orang alim, seperti kita laksanakan, Masya Allah di depan, di deretan depan ini banyak para kiai, para bunyai. Berarti kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad.
Lalu apa kata Muhammad? Yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita seberataan ya Allah. Kita semuanya termasuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad. Di dunia dekat dengan Nabi Muhammad. Ketika kami akan meninggal dunia dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, apa yang disampaikan oleh saya punya abah ya Allah, yang selalu didengungkan, selalu disampaikan di depan para kiai, para ustadz. Ya Allah, jadikan kepada kami itu benar-benar terlaksana. Apa yang dikatakan oleh saya punya abah? Sabar ya kiai-kiai, sabar para ustadz di dalam memangku jabatan sebagai seorang kiai yang mengurusi pondoknya Nabi Muhammad, menyebar agama Nabi Muhammad, berdakwah kemana-mana capek, sabar. Karena Nabi Muhammad itu adalah kita bekerja kepadanya. Allah itu yang pernah berfirman dalam Al-Quran, Intan surullah yansurkum, kalau kalian membantu kepada Allah, Allah akan bantu semua urusan kalian. Nabi Muhammad yang pernah bersabda, kata saya punya abah, ana khairu mukafi fa in ahsana adukum ila ahdin falam yukafi'u fa ana ukafi yaumil qiyamah. Aku yang adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir, aku yang akan membalaskannya untuk kalian. Kalau ini kata Nabi Muhammad dikatakan untuk orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan dari orang lain itu, apalagi kita para kiai, para ustadz ini semuanya khidmah kepada Allah dan Nabi Muhammad. Apakah kemudian Nabi Muhammad tidak membalas kita? Hasya wa kalla, kata saya punya abah. Nggak mungkin Nabi Muhammad tidak membalas. Paling sedikit balasannya Nabi Muhammad untuk kita para kiai, para ustadz ini, waktu mereka meninggal dunia Rasulullah hadir bersama kita. Ya Allah, jadikanlah apa yang telah disampaikan saya punya abah betul-betul tertanam dan pasti akan terjadi dan terlaksana kepada kami ya Allah, terutama kepada para kiai, para ustadz ya Allah. Ya Allah, berikan keimanan dan ketakwaan kepada murid-murid kami. Berikan keimanan dan ketakwaan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Mereka walaupun bagaimanapun, apapun yang mereka lakukan, tetap mereka itu sebagaimana Engkau telah firmankan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna wah, mereka itu adalah saudara kami ya Allah. Ya Allah, jangan cuma kami yang Kau berikan hidayah, jangan cuma kami yang Kau berikan taufik, tapi kami semua ya Allah, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, anak-anak keturunan kami yang belum dilahirkan, semuanya Allah berikan taufik dan hidayah ya Allah. Kami ingin berkumpul bersama mereka, bukan cuma di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat. Ya Allah, kalau jika Engkau tidak menginginkan, jika Engkau tidak memberi hidayah dan taufik, jika Engkau tidak memberikan harapan itu kepada kami, maka kami tidak akan mendapatkannya ya Allah. Ya Allah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab yang sebelumnya adalah manusia durjana, yang pernah membunuh orang, pernah berzina, pernah melakukan dosa-dosa yang besar, meminum khamr dan sebagainya, tapi dengan mudahnya Engkau berikan iman dan takwa, dan kemudian menjadi orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad, menjadi orang yang terbaik kedua. Ya Allah, jadikanlah kami seperti yang Kau berikan, seperti yang Kau berikan keadaan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, berikan keadaan kepada kami dan semua sahabat-sahabat kami, semua saudara kami di Madura ini maupun di luar Madura ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya termasuk yang membanggakan Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad, karena nanti kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, beritahukan kepada kami, berikan hakikat yang sesuatu yang terjadi pada kami ya Allah. Kita semuanya itu adalah sasaran. Siapa sasaran daripada semua ujian? Hanya kami ya Allah, bukan siapa-siapa. Yang dituntut untuk melaksanakan perintah-Mu hanya kami ya Allah, bukan istri kami, bukan anak kami. Karena kami ketika meninggal nanti, kami akan meninggal sendirian ya Allah. Ketika Engkau akan lihatkan kami, Engkau akan yang lihatkan kami, kami akan berada di liang lahat kami sendirian. Ketika Engkau akan memerintahkan kepada mungkar nakir untuk bertanya kepada kami, kami akan ditanyakan sendirian. Ketika Engkau bangunkan di pada mahsyar nanti, kami juga akan ditanyakan sendirian. Engkau sudah menjelaskan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di saat itu semua orang yang mencintai kita dan kita mencintai mereka, semua akan berlarian dari kita. Mereka berbohong kepada kita. Kita panggil orang tua kita, mereka mengatakan, siapa bilang aku orang tuamu? Kita panggil anak-anak kita, mereka juga mengatakan, siapa bilang aku anak-anakmu? Kita panggil saudara kita panggil pasangan kita panggil suami istri kita, tapi mereka mengatakan, siapa bilang aku ada suami istrimu? Karena mereka semua pada takut. Yang bisa menyelamatkan kami nanti di pada mahsyar hanyalah amal kebaikan kami yang kami lakukan sekarang ini ya Allah. Berikan kami hakikat ya Allah, berikan kami keimanan untuk kami mendahulukan ridha-Mu ya Allah di atas ridha semuanya ya Allah. Ya, berikan kami kesenangan untuk berdekat kepada para kiai, untuk mau berkiprah, untuk belajar ilmunya Nabi kita Muhammad. Ya, dengan ilmu itulah kemudian kami tahu mana yang haram,
mana yang tidak boleh, mana yang boleh kita lakukan, mana yang wajib kita lakukan. Ya Allah, berikan kami ya Allah kekuatan untuk melawan hawa nafsu kami. Berikan kami kekuatan untuk melawan setan-setan kami. Berikan kami kekuatan untuk melawan cinta kepada dunia kami ya Allah. Sehingga kami termasuk yang hidup di dunia dalam keadaan selamat, dalam keadaan sukses. Seperti disampaikan dalam Al-Quran. Innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Seseorang yang sukses itu cuma satu, kata Allah Ta'ala. Siapa yang sukses? Orang yang sukses itu adalah orang yang dihindarkan daripada neraka dan dimasukkan dalam surga. Memandang wajah Nabi Muhammad dalam surga. Berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Berkumpul bersama keluarganya bersamanya di dalam surga. Barulah itulah orang sukses. Adapun hidup di dunia ini adalah mata'ul ghurur. Kesenangan yang sebentar, kesenangan yang menipu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang selalu dihinggapi dengan hidayah dan riayah. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggal tempat ini. Kami berdoa yang melintaskan doa-doa kami dalam hati kami juga Engkau ya Allah. Engkau lintaskan kami berdoa di saat Engkau turunkan air hujan yang penuh dengan rahmat. Yang pasti Engkau kabulkan setiap doa Engkau yang kami panjatkan padamu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami. Doakan ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Orang tua kami sudah meninggal dunia, yang entah bagaimana keadaan mereka dalam kubur kami. Kami masih ada ya Allah. Kami masih merasakan sentuhan rahmat mereka kepada kami. Bagaimana kasih sayang mereka kepada kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang tua kami. Ampunkan dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa orang tua kami. Jika mereka diazab dalam kubur mereka ya Allah, angkatlah azab mereka. Ya Allah, senangkanlah mereka dalam kubur mereka. Rubahlah azab yang ada dalam kubur mereka menjadi kenikmatan. Jadikanlah kubur mereka raudatan min riyadil jannah. Wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jagalah anak-anak kami. Kami tidak bisa menyertai mereka sampai nanti ketika ajal tiba kepada mereka sendiri. Karena kami juga akan tiba kepada kami ajalnya ketika sudah datang waktunya. Supaya Engkau selalu mengatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika sudah datang ajalnya, satu saat pun, satu detik pun tidak akan ada di antara kita yang bisa mengakhirkannya ataupun memajukannya. Ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah daripada tipu dayamu yang Kau berikan sendiri ya Allah. Engkau yang menciptakan setan, Engkau yang menciptakan hawa nafsu untuk menguji kami. Jadikanlah kami ya Allah yang Kau kehendaki dengan sukses melewati itu semua ya Allah, sehingga kami nanti berjumpa dengan wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau tidak memberikan kenikmatan pandang wajah Nabi Muhammad di dunia, maka jangan sampai Engkau haramkan kami untuk mandang wajah Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Jadi katakan Nabi Muhammad, man lam yarani yaumal qiyamah lam yadkhulul jannah. Barang siapa tidak memandangku nanti di hari kiamat, dia tidak akan masuk dalam surga. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk mandang wajah Nabi Muhammad. Jadikanlah kami termasuk mandang wajah Nabi Muhammad. Jadikanlah kami termasuk mandang wajah Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.